Widoyoko, halaman 65 tahun 2011, interpretasi yang dilakukan terhadap suatu hasil evaluasi didasarkan atas kriteria tertentu yang ditetapkan terlebih dahulu secara rasional dan sistematis sebelum kegiatan evaluasi dilaksanakan. Tetapi dapat pula dibuat berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi. Sebaliknya, jika penafsiran data tidak berdasarkan kriteria atau norma tertentu, maka ini termasuk kesalahan besar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Elsa yang sudah menjelaskan. Selanjutnya ada jenis penafsiran data yang akan dijelaskan oleh Saudari Ranitania. Kepada Saudari Ranitania dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penafsiran data. Yang pertama yaitu ada penafsiran kelompok, mana penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik. Mei, PPT-nya berjalan, Mei. Salah. Sorry. Saya ulangi lagi ya. Penafsiran kelompok itu penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik suatu kelompok berdasarkan data hasil evaluasi yang meliputi prestasi kelompok, rata-rata kelompok, dan sikap kelompok terhadap pendidik, serta materi yang diberikan, serta distribusi nilai kelompok. Yang kedua yaitu penafsiran individual. Di sini penafsiran yang hanya dilakukan secara perseorangan atau individu, diantaranya ada pembimbingan dan penyuluhan atau situasi klinis lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi ada dua jenis penafsiran data. Selanjutnya ada penafsiran terhadap hasil penilaian yang akan dijelaskan oleh Saudari Dea Ananda. Kepada Saudari Dea Ananda dipersilahkan. Mei nggak jalan. Kok nggak gerak ya? Nggak gerak ya? Tunggu Mei, tunggu. Apa? Nah, jalan kok. Udah ganti. Silakan kepada Saudari Dea Ananda. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran terhadap hasil penilaian yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu penafsiran yang bersifat individual dan penafsiran yang bersifat klasikal. Penafsiran yang bersifat individual itu yang pertama penafsiran hasil penilaian yang bersifat individual. Kedua, penafsiran tentang kelemahan individual. 3, penafsiran tentang kemajuan belajar individual. Selanjutnya, yang penafsiran bersifat klasikal itu ada penafsiran tentang kelemahan-kelemahan kelas, penafsiran tentang prestasi kelas, dan penafsiran tentang perbandingan antar kelas. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi feedback hasil evaluasi akan dijelaskan oleh Saudari Syedini. Pada Saudari Syedini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Ini PPT-nya belum jalan, Mei. Ya, lama.
Yap, itu ada feedback hasil evaluasi pembelajaran. Nah, pentingnya umpan balik dalam pembelajaran di kelas juga dinyatakan oleh Hobson dan Skelly dalam Mariam yang dikutip oleh Helenia dan kawan-kawan pada tahun 2007 di halaman 2, yaitu we think feedback is essential in helping groups and groups members learn more about who they operated and about themselves individuality. We also think that feedback has to be given skillfully. Nah, yang artinya itu umpan balik berguna untuk membantu siswa belajar secara berkelompok atau klasikal maupun perorangan mengenai kemampuan bagaimana mengoperasikan sesuatu dan dapat mengetahui kemampuan individualnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa umpan balik itu dapat melatih dan memberikan suatu keahlian atau keterampilan pada seseorang. Baiklah Mei, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Syahrini. Selanjutnya ada, tadi udah dijelasin itu feedback hasil evaluasi. Sekarang apa sih keuntungan kita menggunakan feedback dalam pembelajaran yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, teman-teman, ada 4 feedback, umpan balik, keuntungan feedback yang bisa kita dapatkan menurut Adang Suherman yang dikutip oleh Windarsi tahun 2017 halaman 24, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, mendorong siswa untuk terus berlatih. Yang kedua, mencerminkan perilaku guru yang efektif. Yang ketiga, membantu menilai penampilan atau kemampuan yang tidak dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh anak. Yang keempat, mendorong guru untuk memberikan penilaian terhadap keterkaitan antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan. Nah, jadi di poin pertama ini, dengan adanya feedback, itu mendorong siswa untuk terus berlatih. Dengan adanya kritik dan saran yang diberikan oleh guru, itu tuh mendorong siswa untuk terus berlatih untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kemudian di poin kedua, mencerminkan perilaku guru yang efektif. Nah, dengan kita menggunakan feedback dalam pembelajaran kita, itu kita bisa menjadikan diri kita tuh lebih efektif dalam pembelajaran sebagai guru yang profesional. Yang ketiga, membantu menilai penampilan kemampuan yang tidak dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh anak. Nah, kadang-kadang kan anak tuh nggak tahu nih apa sih kesalahan dari tugas-tugas yang mereka kerjakan. Nah, dengan adanya feedback ini, anak-anak tuh tahu menilai batas kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Kemudian yang terakhir ada mendorong guru untuk memberikan penilaian terhadap keterkaitan antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, yang terakhir ini dengan adanya feedback yang telah kita berikan terhadap tugas anak-anak tadi, itu bisa kita kaitkan dengan aspek-aspek tingkat kemampuan siswa. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya ada tindak lanjut evaluasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Ikhtiara Tinuri. Kepada Saudari Ikhtiara Tinuri, dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum adanya tindak lanjut di hasil evaluasi pembelajaran, tentunya ada hasil evaluasi. Nah, dimana kita ketahui bahwa alat evaluasi ini terbagi jadi 2 macam, yaitu yang tes dan non-tes. Nah, menurut Pri John Tato pada tahun 2016 di halaman di bukunya di halaman 105 menyatakan bahwa sebuah tes dilakukan oleh guru tujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan hasil belajar anak dan hasil mengenai pendidik. Nah, jadi dari tes ini pendidik itu dapat mendapat informasi tentang sejauh mana sih hasil belajar anak dan hasil mengajar pendidik ini tentang kompetensi dasar atau indikator-indikator apakah sudah tercapai atau belum. Nah, kemudian Priyo ini katakan lagi bahwa dengan adanya hasil dari evaluasi ini akan
dengan mengetahui dari hasil tes ini akan meningkatkan motivasi anak, meningkatkan memperbaiki hasil belajarnya. Nah, kemudian dengan melakukan yang namanya remedial dan pengerjaan. Remedial dilakukan apabila anak atau peserta didik belum mencapai indikator atau kompetensi dasar yang telah ditentukan. Misalnya, anak A ada TK mencapai indikator pelajarannya tes dari 110, sedangkan anak A ini belum bisa menghitung 110 dengan benar, akan melaksanakannya remedial. Namun perlu diingatkan kembali bahwa remedial ini dilakukan merujuk pada potensi anak, kecerdasan dan gaya belajar anak. Karena jika tidak merujuk pada itu akan membuat anak merasa tertekan atau tidak nyaman, kan mendapat keuntungan dari remedial ini malah akan membuat anak tertekan. Nah, kemudian untuk anak yang tidak mampu mencapai indikator atau kompetensi dasar yang telah ditentukan, maka akan diadakan pengayaan. Pengayaan ini bisa berupa anak bisa menjadi tutor sebaya atau menyertakan permainannya dan sebagainya. Kemudian Menteri Yati pada 2019 dilanjut pekan 1 dari rangkaian pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Contoh dari lanjut sebuah evaluasi adalah sebuah evaluasi untuk proses belajar mengajar, yaitu guru memiliki tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Tentu saja saya akan ke Wahyu, akan moderator. Baiklah, selanjutnya materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Wahyu. Kepada Saudari Wahyu dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tindak lanjut hasil evaluasi menurut Wahyuni. Jadi berhubung waktunya limit, saya akan jelaskan secara singkat. Nah, menurut Wahyuni ini tindak lanjut adalah kegiatan atau hal yang akan dilakukan nantinya. Kemudian, kegiatan yang akan dilakukan ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Jadi kegiatan yang selanjutnya dilakukan ini berupa tindak lanjut itu akan memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, teman-teman. Itu tadi kami sudah menjelaskan tentang materi hasil menganalisis hasil evaluasi. Jadi kesimpulannya, dalam evaluasi pembelajaran terdapat proses mengolah hasil evaluasi pembelajaran. Dalam mengelola ini terdapat 3 proses, yaitu penafsiran hasil evaluasi, feedback hasil evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran. Adapun manfaat dari penafsiran hasil evaluasi, feedback hasil evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pembelajaran sehingga pembelajaran tidak stuck dan terus mengalami perkembangan atau bersifat kontinu. Nah, jadi itu teman-teman, tadi materi kami pada hari ini. Semoga dapat dipahami tentang mengelola hasil evaluasi. Itu saja, kita lanjut diskusi tanya-jawab di e-learning. Saya moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut diskusi di e-learning, teman-teman. Oke, makasih Mei. Bye. Dadah Mei, dadah Mei. Bye. Bye. Silakan di-add video Mei. Ya Allah, Gimana bicaranya? Astagfirullah. Din, ini udah di SS belum, Din? Udah lah dikirim di grup.